Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini mengenai karakter liquid crystal display atau disingkat dengan karakter LCD. LCD ini itu idealnya adalah untuk menampilkan teks atau karakter saja, ya. Jadi bukan berupa grafik atau gambar. Nah, LCD ini dapat menampilkan karakter sebanyak bukan hanya 16 kali 2, tapi juga bisa 16 kali 4, 16 kali 1, 20 kali 4, atau 8 kali 2 karakter, ya. Nah, karakter ini maksudnya adalah yang seperti di gambar ini, seperti yang ada juga di keyboard dari sebuah komputer, itu karakter-karakter yang bisa ditampilkan, ya. Ada juga beberapa karakter yang tidak ada di keyboard juga bisa, namun bukan berupa gambar. LCD ini adalah LCD yang di dalamnya terdapat chip dari Hitachi, tipenya adalah HD44780, ya. Jadi komponen ini adalah komponen aktif yang memiliki chip sendiri dan memori sendiri, sehingga jika kita berikan perintah atau data, maka data tersebut akan disimpan, ya, selama sumber tegangannya masih ada. Jadi ini komponen aktif. Baik, maksud dari 16 kali 2 dan seterusnya ini adalah jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Ini seperti ini, ya. Ada 1 sampai 16 di baris pertama, ya. Kemudian 1 sampai 16 di baris kedua. Jadi 16 kali 2 karakter ini maksud dari LCD yang digambar ini, ya. Ini berarti LCD yang 16 kali 2. Maksudnya 16 ini juga adalah jumlah kolom. Berapa kolom yang ada di sini? Ada 16. Kolom ini kalau nanti di bahasa pemrogramannya, kolom ini, setiap kolom itu diberi koordinat, ya. Kolom yang pertama ini koordinatnya adalah kolom 0 baris 0, ya. Jadi ini kolom 0 baris 0. Barisnya ada 2, kolomnya ada 16. Maka disebut dengan 16 kali 2 LCD atau 16 kali 2 karakter yang bisa dia tampilkan sekaligus. Dan ini baris yang berinisial 1, ya. Kemudian ini kolom berinisial 0, 1 sampai 15. Kalau yang ini hanya ada 2 baris, berarti kolomnya diberi kolom 0 dan kolom 1. Sehingga nanti koordinat setiap karakter itu bisa diketahui dari nomor kolom atau nomor barisnya, ya. Nah, untuk yang 8 kali 2 ini seperti ini bentuk LCD-nya. 8 kali 2 karakter, 2 baris, dan 8 kolom. Sedangkan gambar ini adalah karakter LCD 20 kali 4, ya. 4 baris, 20 kolom. Berarti barisnya baris 0, baris 1, baris 2, dan baris 3. Kolomnya dari 0 sampai kolom 19. Nah, ini beberapa LCD yang ada di pasaran. Lalu ada pin, ya, yang dihubungkan dengan microcontroller power supply dan microcontroller power supply, ya. Jadi ada 16 pin di sini rata-rata. Biasanya ada 16 pin, ya, LCD itu. Kaki nomor 1-nya ada di sini, kaki nomor 16-nya ada di sini. Setiap pin itu memiliki nama, yaitu nomor 1 ini adalah nama pinnya VSS. VSS ini digunakan untuk apa? Nomor 1, ya. Nomor 1, pin VSS ini dikoneksikan ke ground power supply, ya. Ini nomor 1 adalah VSS dikoneksikan dengan ground dari power supply. Nomor 2 disebut dengan VDD.
Dan nomor 2 ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangnya catu daya positif ya, yang biasanya dikoneksikan dengan tegangan positif 5 volt. Jadi pin 1 dan pin 2 ini adalah sumber tegangan dari LCD. Nomor 1 sebagai ground, nomor 2 sebagai catu daya positif 5 volt. Nomor 3 namanya adalah VE atau contrast voltage ya. Ini nomor 3 nih digunakan untuk mengontrol kontras atau brightness-nya dari LCD ya, khususnya karakter yang tampil itu. Jadi karakter yang tampil itu bisa saja dia mungkin sedikit kabur atau terlalu terang ya, terlalu terang. Maka ini bisa diatur kecerahannya sesuai dengan kebutuhan melalui pin nomor 3 ini. Pin nomor 3 ini untuk mengaturnya harus diberi tegangan yang berbeda-beda ya. Jadi ini adalah pin analog sebenarnya. Masukan tegangannya diatur melalui sebuah pembagi tegangan yang sederhana, yaitu potensiometer atau menggunakan trimmer potensiometer. Nah, trimmer potensiometer ini bisa diputar porosnya untuk menurunkan tegangan yang ada di pin 3 atau menaikkan tegangan yang ada di pin 3 sehingga contrast bright-nya bisa diatur. Nomor 4 ini disebut dengan register select ya, atau RS. Disingkat RS. Ini digunakan oleh microcontroller untuk memberitahukan LCD apakah microcontroller itu mengirimkan komen atau data ya, mengirimkan perintah atau data. Jadi ada dua sebenarnya microcontroller yang mengirimkan LCD, mengirim perintah atau mengirim data ya. Nomor 5 itu namanya adalah pin read and write ya, atau read or write lah. Nomor 5 ini digunakan untuk kontrol atau kendali apakah microcontroller itu ingin membaca data dari LCD atau menulis data ke LCD ya. Nah, selama kita tidak menggunakan LCD sebagai output, maka biasanya yang reading ini tidak kita gunakan ya. Jadi kita hanya write saja, karena yang kita tampilkan itu adalah karakter. Jarang kita membaca data dari LCD. Sehingga pin ini biasanya difikskan ke logic low ya. Ke logic low maksudnya apa? Pin ini biasanya digroundkan saja. Ya, digroundkan saja. Karena kalau digroundkan berarti dia modenya write. Jadi kita hanya menulis data saja atau mengirim data saja ke LCD, tidak membaca data dari LCD. Sehingga ini untuk menghemat pin, kita groundkan saja, permanenkan ke ground. Jadi modenya mode write ya. Nomor 6 itu pin yang namanya enable. Pin enable ya, ini digunakan untuk mengenablekan LCD ini ya. Jadi LCD ini akan aktif. Artinya adalah ketika pin ini diberikan low ya, diberikan low, logic low atau menuju tegangan 0 volt, itu LCD tidak akan tidak merespon sinyal-sinyal yang ada di pin RW, RS dan data ya, dan data. Jadi kalau dikasih logic low, maka pin sinyal-sinyal yang masuk baik itu di pin RW, RS dan pin bus, data bus itu tidak akan direspon oleh LCD ya. Nah, ketika pin ini diberi high, maka LCD akan memproses data yang masuk. Ya, jadi ini enable. Sehingga enable ini kalau diberikan logic low, maka dia tidak aktif ya.
Intinya begitu. Kalau diberikan logic AHEC maka dia aktif. Kemudian ada pin yang 7 sampai 14, pin nomor 7 sampai pin 14. Ini adalah pin nomor 7 sampai 14 ya, yaitu pin data dari 0 sampai 7. Ini merupakan data yang akan kita tampilkan ke LCD atau data yang akan digunakan untuk memerintahkan LCD untuk melakukan sesuatu. Jadi ini panjangnya 8 bit ya. Nah, misalkan saja kita ingin memasukkan data huruf A besar ya. Huruf A besar ini kode ASCII-nya adalah 01000001. Ya, ini dimasukkan di sini. Berarti ini adalah LSB-nya. LSB-nya berarti di pin 0, di data 0 berarti 1000, jadi bersesuaian dengan ini ya. Kemudian masukkan 0010 ya. Nah, ini berarti kita memasukkan data huruf A besar. Huruf A besar. Kemudian pin yang terakhir itu adalah pin nomor 15 dan 16. Nomor 15 ini disebut dengan backlight ke anoda. Ya, kemudian nomor 16 itu disebut dengan backlight katoda. Baiklah, backlight and anoda ini digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan positif untuk lampu yang ada di backlight LCD ya. Dan pin nomor 16 ini dihubungkan dengan ground untuk tegangan negatif dari lampu yang ada di backlight LCD. Jadi ini intinya adalah power supply yang digunakan untuk backlight LCD. Jadi backlight LCD ini berguna pada saat LCD-nya misalkan di tempat yang tidak terang atau gelap, dan ada backlight yang membantu untuk memperlihatkan karakter-karakter LCD yang ada di panel ini ya. Nah, jika backlight ini padam, maka sewaktu dalam keadaan gelap, walaupun ada karakter, itu karakternya tidak terlihat. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Jadi biasanya diaktifkan terus backlight LCD-nya. Untuk pengawatan atau pemasangan dari LCD ini ada skemanya ya. Jadi apa saja yang harus kita hubungkan dengan LCD? Maka di sini tadi pin VSS itu berarti pin ground, maka harus digroundkan dengan satu daya power supply, dihubungkan dengan ground satu daya power supply. Lalu pin nomor 2 itu adalah positif dari power supply, maka ini dihubungkan dengan VCC ya 5 volt. Pin nomor 3 itulah pin control brightness. Ini tadi dikatakan bahwasanya dia terhubung dengan potensiometer. Berarti potensiometer kaki tengahnya ya. Kaki tengahnya atau wipernya. Sedangkan potensiometer itu sendiri kaki pinggirnya ya. Kaki pinggirnya itu dihubungkan dengan plus dan kaki pinggir satu lagi dihubungkan dengan ground. Jadi sehingga di sini menjadi sebuah pembagi tegangan, di mana tegangan yang bervariasi itu ada pada pin tengah dari potensiometer. Sehingga jika kita putar-putar potensiometernya atau kita putar potensiometernya, maka tegangan yang ada di kaki tengahnya atau di pin 3 ini akan berubah-ubah ya. Dan kontras brightnya pun akan juga berubah di LCD ini. Pin nomor 4 sampai nomor 14 ini otomatis dihubungkan ke microcontroller ya. Karena ini adalah pin data dan pin kontrol yang harus dihubungkan ke microcontroller. Pin 15 tadi dikatakan pin anoda dari backlight-nya, maka dihubungkan dengan VCC atau 5 volt, namun di drop dulu oleh dioda ya, karena backlight ini tidak membutuhkan tegangan bukan 5 volt tapi sedikit turun dari 5 volt, mungkin sekitar 4,3 atau 4,4 volt lah ya. 4,3 atau 4,4 volt.
Maka supaya menghasilkan tegangan seperti ini, maka dioda diberikan seri di sini untuk menurunkan tegangannya. Pin nomor 16 itu adalah pin katoda backlight, maka harus digroundkan karena dia merupakan catu daya negatif dari backlight ini sendiri. Ya, ini cara mengawati atau memberikan komponen-komponen tambahan yang ada di LCD agar dia bekerja dengan semestinya. Harus mutlak ada potensial seperti ini ya, power supply, dan ada satu dioda untuk backlightnya. Di Arduino IDE ya, itu sudah ada library yang namanya Liquid Crystal. Library ini adalah kumpulan dari fungsi-fungsi atau perintah-perintah di mana bisa kita gunakan untuk mengakses LCD, baik itu mungkin menampilkan ya, meletakkan karakter di mana, men-setting dia apakah menggunakan LCD tipe apa ya, itu bisa kita ini kan gunakan library ini. Jadi library ini bisa membuat board Arduino itu dapat mengontrol LCD yang berbasis chip Hitachi HD44780 atau chip yang kompatibelnya lah ya. Jadi ini library ini bisa dipakai untuk itu. Dimana chip ini biasanya dipakai di kebanyakan dari LCD yang berbasis teks atau karakter. Kemudian library ini bekerja di salah satu jumlah data, yaitu 4 bit atau 8 bit data ya. Tadi banyaknya data dari D0 sampai D7. Dengan library ini kita bisa menghemat data yang kita pakai hanya D4 sampai D7 saja ya. Ada 4 bit yang tidak kita pakai. Nah, itu library ini bisa melakukannya. Untuk menggunakan library ini cukup kita ketikkan kata ini ya di dalam program kita. Ini adalah perintah untuk mengincludekan library ya. Nah, inilah library-nya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam library Liquid Crystal. Jadi fungsi apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama fungsinya adalah fungsi dengan tulisan liquid L besar C besar kristal ya, dengan tambahan buka kurung tutup kurung di ujungnya. Jadi ini digunakan untuk apa fungsi ini? Fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah variabel yang bertipe liquid crystal. Ya, jadi variabel kita untuk yang tipe liquid crystal ini bisa kita beri nama sendiri. Ya. Kemudian kita bisa mengatur banyaknya data yang akan kita gunakan, apakah menggunakan tipe data 4 bit atau 8 bit. Jalurnya yang kita gunakan di LCD itu bisa kita atur apakah menggunakan jalur data 4 bit atau 8 bit ya, seperti yang dibicarakan tadi. Nah, bisa juga kita menghemat sebuah pin lagi tadi. Pin RW yang ada di LCD itu bisa kita tidak gunakan. Jadi dengan perintah Liquid Crystal ini kita bisa tidak aktifkan pin RW-nya ya, atau pin RW-nya kita permanenkan ke ground tadi. Nah, ini bisa kita gunakan perintah ini. Nah, sintaknya atau cara menulis perintahnya nanti adalah seperti ini, ada 4 macam. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini yang paling sedikit pin yang kita pakai ya, yang ini. Nah, cara menulisnya adalah liquid crystal, kemudian kita kasih nama LCD kita apa? Misalkan namanya My LCD boleh ya, My LCD atau LCD-Q juga bisa ya. Jadi setelah tulisan liquid crystal spasi kasih nama LCD kita ya, setelah itu diberikan pin-pin nomor ya. Ini ada parameter RS, enable, D4, D5, D6, D7. Ini adalah parameter-parameter yang akan kita ubah.
Nah, di sini parameternya kita bacakan saja di sini di bawahnya ya. Di sini parameter yang pertama yaitu LCD name, itu merupakan parameter yang isinya kita bisa ubah dengan nama LCD yang kita inginkan ya. Nah, ini. Jadi ini adalah variable name dengan tipe datanya liquid crystal ya. Nanti digunakan untuk memberikan nama dari LCD yang kita pakai. Kemudian ada parameter yang namanya RS. RS ini adalah parameter yang bisa diganti namanya dengan nomor pin yang terhubung dengan Arduino Uno ya. Nama pin RS yang terhubung dengan Arduino Uno, pin Arduino Uno. Jadi pin RS ini misalkan kita hubungkan dengan kaki nomor 1 dari Arduino, maka RS ini bisa diganti dengan angka 1 ya. Jadi ini adalah RS ini adalah angka dari pin Arduino yang terhubung dengan RS dari LCD. Selanjutnya ada pin RW ya. RW ini adalah kalau seandainya RW-nya kita pakai, maka ini parameter ini bisa diganti dengan angka dari Arduino yang terkoneksi ke pin RW dari LCD ya. Jadi ini sifatnya opsional, bisa dipakai bisa tidak yang pin RW ini. Kalau tidak dipakai ya berarti tidak kita hapus saja ya. Kemudian kita bisa pakai langsung ke enable-nya. Nah, pin enable ini adalah pin di nomor pin yang bisa kita masukkan di sini, di mana pin Arduino Uno terkoneksi dengan pin enable LCD. Lalu ada D0 sampai D7 ya. Ini kalau seandainya kita menggunakan semua pin, maka notasi-notasi atau huruf-huruf yang ada di sini bisa kita gantikan dengan nomor-nomor pin yang terhubung antara Arduino dengan pin data dari LCD ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita cuma pakai 4 bit, mode 4 bit, maka ini kita butuh 4 pin dari Arduino yang terhubung ke LCD, yaitu misalkan D4 ini kita hubungkan dengan angka 5, maka di sini diganti dengan 5. Misalkan pin nomor 6 dari LCD terhubung dengan pin D5 di LCD, maka yang angka ini bisa diganti dengan 6 ya, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya jumlah pin yang terpakai ini kalau kita pakai yang versi pertama ini 1 2 3 4 6 ya, 6 pin. Kalau yang ini kita menggunakan lebih banyak pin, yaitu 7. Kalau kita pakai versi library yang ini lebih banyak lagi, 8 10. Malah yang ini tambah banyak lagi, yaitu 11 pin. Jadi kalau ingin menghemat pin, maka gunakanlah sintak atau perintah yang ada di versi yang pertama ini. Di versi yang pertama ini. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi cuma 6 pin ya, tidak banyak. Inilah parameter-parameter yang ada di sintaks dari liquid crystal, fungsi liquid crystal. Lalu ada fungsi yang namanya begin ya. Ini cara menulisnya seperti ini. Begin ini digunakan untuk menginisialisasi LCD yang menentukan berapa row atau kolom dari LCD yang kita pakai. Nah, jadi jangan salah nanti misalkan kita menggunakan 16 kali 2, maka nanti inilah perintah ini digunakan untuk mengatur LCD tipe mana yang kita pakai. Atau 16 kali 1, ini perintah ini harus digunakan untuk mengaturnya. Kemudian cara makainya atau sintaknya itu dengan tulisan nama LCD kita tadi, kemudian ada dot, kemudian ada begin ya. Lalu di dalamnya ada parameter kolom sama row. Nah, kita lihat di sini maksud dari parameter ini. Parameter ini kalau ada tulisan LCD berarti yang di sini ini berarti nama variabel kita tadi, nama LCD kita. Kemudian ini kolom, parameter ini bisa diganti dengan jumlah kolom dari LCD yang kita pakai. Misalkan kolomnya ada 16, maka ini bisa diganti dengan angka 16. Lalu ada parameter row. Ini parameter row ini adalah jumlah baris LCD yang kita pakai. Misalkan ada 2, berarti diganti dengan angka 2. Ada perintah lain yaitu perintah clear.
Perintah clear ini digunakan untuk menghapus layar LCD sehingga kosong layar LCD-nya, dan otomatis jika clear ini dilakukan maka posisi kursor akan berada di pojok kiri atas dari LCD ya. Nah, ini misalkan LCD, maka dia berada di kolom 0,0 nanti. Kursornya berada di kolom 0,0. Di koordinat 0,0 ya. Dengan kolom 0, row-nya 0. Nah, setelah clear sekali lagi, maka layar LCD terhapus kosong, lalu kursor dikembalikan ke posisi koordinat 0,0. Cara menggunakannya seperti ini, cukup dengan nama LCD kita tadi, misalkan my LCD dot clear ya. Tutup kurung, buka kurung, titik koma, langsung hilang layar display LCD ya. Berikut ada perintah atau fungsi yang namanya set kursor. Ini digunakan untuk memposisikan kursor LCD di mana akan kita letakkan. Ya, artinya adalah kalau kursor ini berada di satu tempat atau di koordinat tertentu, otomatis tulisan yang akan kita tampilkan itu akan mengikuti kursor. Sehingga misalkan kalau kursornya berada di 0,0 ya, di 0,0 dan kita menuliskan sesuatu, maka tulisan itu akan berada awalnya di koordinat 0,0. Misalkan saya nulisnya di ABCD ya, maka A ini akan berada di 0,0, B itu akan mengikutinya ya di koordinat sebelahnya, dan seterusnya. Jadi ini men-set kursor, men-set di mana karakter atau tulisan kita akan dituliskan di posisi yang ada di LCD ya, posisi koordinatnya. Dan cara menulisnya seperti ini, LCD, nama LCD kita dot set kursor, berikan angkanya col dan row, ini berarti nomor kolom dan nomor row, misalkan 0,0 ya. Jadi ini parameter call itu adalah nomor kolom dari posisi kursor yang kita inginkan ya. Dengan yang pasti nanti kolom itu bermula dari angka 0 dan terakhir kolom itu angka terakhirnya adalah banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Jadi kalau 16 berarti 15 lah, kolom terakhirnya 15. Row, ini row juga. Row ini dimana karakter kita akan diletakkan di row keberapa ya. Yang pasti row itu nanti bermula dari angka 0 ya, kemudian seterusnya. Kalau ada row-nya 2 berarti row 0 dan row 1 ya. Jadi tidak row 1 dan row 2, salah. Berarti karena dia mulai dari 0. Berikutnya adalah perintah write. Write ya. Write ini digunakan untuk menuliskan satu karakter saja ke LCD. Satu karakter saja LCD. Misalkan saja karakter A ya, bukan ABC ya. A saja, atau angka 1 saja, atau angka bintang saja. Ini bisa digunakan perintah write. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Nama LCD dot write, datanya apa misalkan ya. Datanya apa? Satu karakter saja nanti. Nah, data ini adalah karakter yang akan ditampilkan di display ya. Jadi parameter data ini adalah parameter karakter, isi karakter yang akan kita tampilkan. Parameter LCD itu adalah nama dari LCD kita. Itu cara menggunakan. Kemudian ada perintah yang namanya print. Print ini digunakan untuk menampilkan teks atau mencetak teks di layar LCD. Nah, ini berbeda dengan tadi karakter, kalau ini teks malah ya. Teks ini bisa lebih dari satu karakter. A, B, C, D ya, ada kalimat dan seterusnya. Ada kata, ada kalimat, terserah lah panjangnya berapa ya. Kemudian cara menggunakannya adalah seperti ini, LCD, nama LCD dot print, kemudian data yang akan kita tampilkan apa. Kemudian ada versi yang kedua, ini ada dua versi ya. Versi kedua perintahnya LCD dot print, ada parameter data, koma, ada parameter base. Ini maksudnya apa ya? Kita lihat parameternya. LCD otomatis nama LCD kita, kemudian data
data ini bisa kita isi adalah data yang akan kita print, ya, baik itu dia tipenya karakter bisa saja, ya. Walaupun tadi ada write, tapi dengan print ini bisa juga kita menuliskan satu karakter, tetap bisa dia, ya, tetap bisa. Satu karakter pun masih bisa, ya. Jadi bisa berupa data karakter tipenya, atau data byte, atau datanya itu berupa tipenya integer, atau bisa saja dia tipenya long, atau bisa juga tipe data yang ada di sini tipe datanya string. Ya, misalkan seperti ini, ya. Tipe data ini kalau char berarti karakter A, B, C itu bisa di-print kan. Kemudian kalau byte ini berarti dari angka 0 sampai 255. Misalkan saja variabel itu isinya angka 0 sampai 255. Itu bisa kita pasang di sini, ya. Jadi misalkan LCD print A. A itu variabel, ya, bukan karakter, ya. A ini angka, misalkan berupa tipe datanya byte, itu bisa di print. Kemudian bisa juga ada isi data berupa tipe data integer, misalkan A ini tipe datanya integer, berarti dia bisa angkanya dari 0 sampai 65 minus 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian, itu bisa ditampilkan. Dan begitu juga long. Nah, kalau yang string ini berarti yang saya bilang tadi, ini berarti data ini bisa kita ganti dengan kata atau kalimat, ya. Sedangkan base ini digunakan sebenarnya untuk konversi, ya, konversi. Jadi misalkan kalau ada data A, misalkan, ya, A seperti ini, kita isi tulisan A atau satu karakter A, kemudian kita base-nya kita ganti dengan base-nya tulisannya dengan bin, karena base ini bisa diisi dengan kata-kata bin, dash, och, atau hex, ya. Ini base ini kita ganti dengan kata ini. Kalau seandainya kita buat misalkan huruf A besar, kemudian kita tulis di sini bin, ya, otomatis nanti yang tampil di LCD itu adalah bentuk bilangan biner dari A, ya, karakter A. Bilangan binernya apa tadi? ASCII-nya 01000000 misalkan, ya, atau 001 misalkan. Maka yang tampil bukan lagi A, tapi binernya dari A. Maka dari itu base ini biasanya jarang dipakai, ya, ada kebutuhan tertentu. Nah, ini print ini juga tidak hanya bisa menampilkan, tapi bisa kita ambil data yang berapa banyak karakter yang kita tulis tadi di LCD, ya. Jadi print ini bisa menghasilkan data berupa tipe datanya byte. Jadi bisa keluar data dari 0 sampai 255. Maksudnya apa ini? Print ini kalau kita simpan datanya, misalkan A sama dengan LCD.print misalkan A, B, C, D, E, ya. Itu kalau kita lihat isi dari A ini, maka banyaknya jumlah karakter yang kita tulis tadi di LCD. Berarti berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A ini akan berisi 5. Nah, sehingga print ini itu bukan hanya memberikan data dia, tapi menghasilkan data juga, ya. Jadi datanya itu adalah berapa banyak karakter yang kita tulis, barusan kita tulis di LCD, ya. Jadi ada keterangan written di sini, nah, menghasilkan dia. Nah, baik, kita akan coba membuat program sederhana dari LCD ini, dimana di sini saya hubungkan RS-nya itu di pin kita lihat di sini, ya, RS itu pin 12, ya, RS. Kemudian write-nya itu di ground-kan permanen. Ini write-nya, jalur write di ground-kan permanen, berarti kita tidak pakai. Lalu di sini ada pin enable, itu saya koneksikan ke nomor 11. Lalu ada pin data lagi, ya. Ini loncat langsung ke data di sini. 4 pin data yang ini tidak saya pakai, ya. Untuk menghemat pin, berarti pin D0 sampai D3 tidak saya pakai. Yang saya pakai D4 sampai D7. D4-nya di pin nomor berapa nih? D4, kita lihat sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pin 5. D5, D6, D7, berarti setelah 5 di sebelahnya lagi itu pasti D5, maka sebelahnya nomor 4, ya. Ini nomor 3, ini nomor 2.
nomor 2. Jadi D7 nya nomor 2. Baik, kita coba membuat program di Proteus. Kita buat dulu gambarnya di Proteus. Proteus ini ya. Nah, kita buat project baru, new project. Namanya misalkan tes saja ya, tes, namanya tes. Next saja, next, kemudian finish. Kita hanya buat skematik, ambil Arduino dengan tekan P, lalu ambil kategori Arduino. Di sini ada Arduino Uno, masukkan di tengah. Lalu cari LCD, ambil lagi, pick lagi komponennya di optoelektronik, MN optoelektronik, subkategorinya alphanumeric LCD. Kita ambil yang tipe LM616L ini ya. Kemudian tekan OK. Letakkan di sini. Kita zoom sedikit agar kelihatan besar. Di drag sedikit agar center ya. Nah, untuk simulasi itu pin 1 2 3 tidak kita pakai juga tidak masalah. Ya, karena otomatis dia terhubung sendiri oleh simulatornya. Yang kita pakai adalah yang data-datanya saja ya. Data kontrol sama data busnya. RS tadi di pin nomor 12. Nomor 12. RW-nya di ground kan ya, kita permanenkan ground tadi sesuai aturan. Maaf. Delete dulu, salah ambil ground ini ya. Ground pin ini kita groundkan, lalu enable-nya pin nomor 11. D4 itu tadi di pin nomor 5 ya, tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Ini D5 di pin nomor 4, D6 pin nomor 3, D7 pin nomor 2. Nah, sudah selesai. Lalu kita buat programnya. Programnya di sini ya. Contoh misalkan ini kita masukkan apa tadi? Syaratnya adalah kalau ingin menggunakan library LCD, kita harus mengetikkan ini tadi ya. Coba kita harus ketikkan ini dia ya. Kita harus ketikkan ini. Nah, ada cara lain selain kita mengetikkan ini. Kita juga bisa mengambil secara otomatis dari menu sketch ya, kemudian include library ya. Jadi library-nya kita include-kan di sini. Dibanding kita ngetik tadi, kita bisa include library secara otomatis ini dengan mencari library-nya apa tadi? Library-nya adalah liquid crystal ya. Nah, maka di sini liquid crystal ini dia ya. Library liquid crystal. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana mencari library di Arduino IDE, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan secara manual library yang harus kita masukkan. Jadi di sini kita klik saja di sini, otomatis include-nya sudah tertera ya. Nah, sama berarti ya, sama dengan di sini. Selanjutnya kita menuliskan apa tadi? Yang harus kita tuliskan adalah ini dia ya. Nah, fungsi ini liquid crystal. Maka bisa kita tulis ini sintak yang pertama saja kita pakai ya, yang 6 pin ini. Maka kita tuliskan tulisan yang persis sama, liquid, C-nya besar, kristal ya. Kalau sudah benar tulisannya maka dia akan berubah warna jadi bold seperti itu, highlight. Kemudian nama kita, nama LCD-nya, misalkan namanya LCD-nya, misalkan LCD sajalah namanya ya, LCD. Atau My LCD juga bisa. Nah, boleh terserah namanya apa. Oke, anggap sajalah LCD namanya, tidak usah panjang-panjang. Lalu kita beri apa tadi? Nah, RS-nya di pin berapa tadi? Ya ini ya. RS kita tadi di pin berapa? Pin 12. Kemudian RW tidak kita pakai. Oh, langsung enable ini ya. Enable tadi pin 11. Oke, kita pindah sebelah sini. D4 tadi di sebelah dari enable ada D4 tadi kita kasih koma lagi ya, sesuai dengan sintak di sini harus dikasih koma.
pinnya nomor berapa? D4. Pin nomor 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kemudian D5 di sebelahnya. Ini nomor 4. D6 nomor 3. D7 nomor 2 ya. Nah, jadi ini adalah RS pin nomor 12 di Arduino, enable pin nomor 11 Arduino, dan seterusnya. Nomor 5 itu pin nomor 5 dihubungkan dengan D4 Arduino LCD ya, sesuai dengan sintak yang ini kita tulis di sini tadi. Ini harus ikut aturannya. Dan jangan lupa diberi titik koma ya, karena ini bahasa C. Lalu perintah apa lagi yang harus diberikan? Yaitu begin ya, begin. Begin ini harus dipakai. Jadi tulisannya adalah, di sini harus kita buat sini ya, karena namanya ini sintaknya bagaimana tadi? LCD begin column row ya. Jadi harus harus menambahin kata-kata LCD, nama dari LCD kita. Jadi LCD dot begin ya. Begin. Nah, berubah warna. Lalu LCD yang kita pakai tadi apa? 16 kali 2. Maka kolom ini diganti dengan 16 buah kolom, koma ya, karena di sebelah kolom ada koma. Lalu row-nya berapa? Kita 2. 16 kali 2 tutup kurung, titik koma. Oke, jadi LCD.begin. Kalau kita pakai my LCD di sini tadi my LCD, maka di sini harus diganti juga my LCD ya. Karena nama kita tadi sudah berubah, maka di sini juga ikut berubah ya. Baik, ini misalkan LCD-nya kita tidak pakai my LCD saja ya. Lalu apa kita pakai? Clear ini nanti ya, nanti kita pakai kalau kita butuh saja. Nah, jadi dua ini inisialisasi dari LCD harus kita ikutkan pada setiap kita menggunakan LCD ya. Kalau LCD clear bisa nanti kapan-kapan. Baik, selanjutnya misalkan saya ingin menampilkan sebuah karakter, maka di sini saya tulis write ya, write ini sintaknya adalah seperti ini, lcd.write atau datanya apa yang akan kita tampilkan. Misalkan huruf A besar ya. Jadi saya tulis di sini lcd.write. Write, karakter yang tampilkan adalah misalkan huruf A besar dalam tanda petik ya. Nah, misalkan kalau karakter ASCII maka ikuti dengan tanda petik 1 kalau satu karakter saja ya. Atau bisa juga dengan lcd.write. Ini bisa kita ganti-ganti ya. Ini bisa kita ganti. Kalau ingin menuliskan karakter harus karakter langsung dari seperti angka atau huruf yang ada di keyboard, itu bisa ditulis dengan di antara petik 1 ini ya. Namun kalau misalkan kalau kita tahu bilangan ASCII dari karakter A besar, itu bisa diganti dengan 0B. Misalkan ASCII-nya berapa? 0100 0000 misalkan ya. Tapi kan ini menyulitkan kita. Kenapa harus susah-susah ya? Langsung aja huruf A kita buat sini. Namun write ini bisa menerjemahkan ya, tetap bisa. Nanti yang tampil juga huruf A kecil, A besar di LCD. Walaupun kita masukkan kode ini di dalam write ini. Baik, sekarang kita ganti saja ini biar gampang, A besar ya. Nah, ini sekarang ingin kita letakkan di mana posisi A ini? Apakah di tengah LCD, pinggir LCD, atau di bawah LCD, di bawah baris bawah dari LCD? Maka kita set dulu kursornya ya. Sebelum ditampilkan maka set kursor dulu. Set kursornya tadi mau meletakkan di mana karakter ini akan ditampilkan. Maka kita bisa buat sini LCD dot sesuai dengan perintah di sini, LCD dot set cursor ya. Nah, di mana kita ingin letakkan? Ini kolomnya berapa? Misalkan saya ingin letakkan huruf A kecil ini di kolom 7. Kemudian row-nya row atas saja ya, berarti 0 titik koma. Nah, ini sudah cukup ya. Baik, sekarang kita coba eksekusi ini dan kita pindahkan kita simulasikan di Proteus. Baik, kita coba compile ini, coba verify ya, apakah terjadi error.
Setelah kita ketikkan programnya, menunggu ya. Sini ada hasil verify atau compilingnya. Nanti ditemukan di manakah posisi dari file tersebut. Oke, ini compiling the sketch. Baik, done compiling ya, sudah selesai. Kita cari filenya di mana. Ini saya geser dulu, di drag dulu ke sini. Ya, ini filenya ada di root ini. Saya ambil dulu. Oke, terlalu panjang. Oke, terus hex. Oke, di antara petik 2. Oh, maaf, terjadi sedikit error. Kita ambil lagi C hingga ke sini ya. Terus kita ambil ya di antara petik 2, Ctrl C, kemudian kita pindah ke simulator. Ini tadi double klik, dipastekan ke sini ya, Ctrl V. Oke, lalu saatnya kita running, tes run. Nah, muncullah A ya, sesuai dengan set kursor tadi. Saya set kursor tadi di kolom 7. 7 itu di tengah dari 16 lah ya, 7 dan 8. Kemudian row-nya di row 0, maka muncullah huruf A ini di mana di tengah dari atas LCD. Baik. Ya, ini adalah demo kita untuk yang LCD. Nah, setelah kita berkenalan dengan LCD, ini kita akan berkenalan dengan beberapa modul sensor ya, modul sensor. Sini ada modul sensor yang namanya read switch modul atau modul switch read. Nah, di sini lebih dikenal lagi lah. Ini adalah modul mini magnetic read switch modul ya, modul switch read magnetic. Namanya sebenarnya adalah read switch. Ini dia switchnya seperti ini. Read switch itu seperti ini bentuknya, untuk aslinya ya. Setelah dijadikan setelah dibuat PCB-nya, maka read switch-nya disolder di sini. Ini read switch-nya. Ini ada PCB tambahannya. Jadi sebuah modul jadinya, tidak perlu kita solder lagi, kita tinggal beli saja dan dikeluarkan pin-pinnya. Jadi read switch ini adalah sebenarnya switch read yang sensitif terhadap magnet ya, sensor magnet lah ya, dimana awalnya dia itu normalinya itu sebenarnya open. Dia ini seperti switch ya, ini seperti switch ini normalinya open, dia terbuka ya. Namun ketika ada magnet ya, medan magnet di sini, maka dia akan menutup. Nah, makanya disebut dengan magnetic reed switch di sini, magnetic reed switch. Jadi jika didekatin dengan reed switch ini ya, didekati dengan magnet, maka dia akan menutup. Jika magnetnya menjauh, cukup jauh ya, pokoknya ada spesifikasinya cukup agak beberapa jarak, maka dia akan membuka kembali. Modul ini berbicara modul lagi ya, bukan bicara reed switch. Reed switch ini bisa dilewatin tegangan berapa saja ya, asalkan masih proporsional. Nah, kita berbicara modul. Modul ini tegangan kerjanya 5 volt. 5 volt. Nah, ini cara mengkoneksikannya adalah yang tengah ini katanya, ini yang middle itu ke positif 5 volt ya. Kemudian yang ada tulisan negatif di sini itu berarti ke ground. Dan S, yang ada tulisan S ini adalah sinyalnya. Sinyal yang bisa dihubungkan dengan pin microcontroller, yaitu Arduino board. Oke. Rangkaiannya seperti ini ya, ada resistor sebuah, ini satu buah resistor yang ada di hubungkan dengan VCC ya, ini satu lagi dihubungkan dengan pin datanya. Sehingga jika
tidak ada medan magnet, otomatis pin S ini akan high atau 5 volt. Kalau ada medan magnet maka menutup, maka keluarlah low ya, 0 volt. Nah ini dia. Jadi tegangannya keluarannya ada dua macam, ada high sama low saja, atau 5 volt atau 0 volt saja. Kalau ada medan magnet dia 0 volt, kalau tidak ada medan magnet dia 5 volt. Nah kebalikan itu. Maka ini kondisi outputnya ada dua, makanya disebut dengan digital out saja. Ini sensor yang keluarannya sinyal digital ya. Hanya ada dua kondisi, keluarannya ya tidak high, kalau tidak high ya low, atau jika tidak 5 volt ya 0 volt. Kalau ada medan magnet 0 volt, tidak ada medan magnet 5 volt. Ini sifat dari modul reed switch ya, rangkaiannya seperti ini. Ada resistor pull up-nya di sini. Baik, kita akan coba buat letaknya di mana? Di pin datanya S-nya ini terletak di pin nomor 01, 2, 3, 4, 5, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 itu reed switch 1, 7 itu misalkan reed switch 2. Nah ini bagaimana? Kalau di simulator tadi sudah kita jelaskan bahwasanya outputnya cuma ada dua ya, high atau low. Berarti reed switch ini, modul ini bisa kita gantikan dengan apa? Dengan sebuah switch saja sebenarnya. Dengan sebuah switch kalau di simulasi di Proteus. Jadi tidak perlu kita cari-cari library. Kalau tidak ada misalkan reed switch ini di mana dalam library Proteus, maka kita tidak bisa simulasi ya, tidak mungkin ya. Jadi tetap kita bisa simulasikan dengan menggantikan sifatnya seperti sebuah switch ya, karena sensor ini hanya mengeluarkan dua kondisi saja. Kita coba buat programnya di Proteus. Tadi kita masukkan saja switch ya, berarti ya switch. Kita kembali ke komponen mode, kita ambil switch itu cari di sini switch and relay ya. Kita ambil saja switchnya yang SPST, sama saja SPST, switch SPST seperti ini. Nah masukkan saja ini, misalkan ini reed switch 1, ini reed switch 2 ya. Nah tadi katanya kalau dia ada magnet maka dia akan low, otomatis ini kita berikan ground. Oke, bagaimana cara menggantikan reed switch ya? Ini contoh cara menggantikan reed switch menjadi sebuah switch. Nah itu dengan cara seperti ini, koneksikan switch ke ground ya. Kemudian satunya lagi kita hubungkan ke pin nomor berapa tadi? Nomor 6 dan nomor 7 ya. Nah satunya di nomor 6, satunya di nomor 7. Coba pastikan dulu. Ya ini tadi ya, 6 dan 7. Oke, reed switch 1 kita SW1, ini reed switch 2 SW2 anggap ya. Berarti kalau ada medan magnet dia menutup, maka ground. Kalau tidak ada medan magnet dia membuka. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Ada magnet, tidak ada magnet. Ada magnet, tidak ada magnet. Oke. Nah ini berarti perintahnya sama kayak seperti yang kemarin, yaitu dengan digital read saja. Kita buat programnya misalkan di sini ya. Nah ini saya turunkan dulu ya, kita tambahkan saja di sini. Nah kenapa saya tadi membuat program di atas ini ya, karena LCD tadi kalau diberikan perintah dia tidak perlu diulang-ulang, dia tidak perlu, dia otomatis akan menyimpan data yang kita kirimkan. Jadi saya cukup saja tulis di sini, dan tidak perlu saya harus tulis di sini huruf A-nya di write terus, itu tidak perlu ya. Cukup sekali saja saya berikan LCD, maka LCD akan menyimpannya selama power supply-nya masih ada. Nah, yang perlu di sini adalah tentang read switch. Read switch ini memang harus dicek terus ya. Tidak mungkin program read switch kita masukkan di sini, karena nanti dia akan dieksekusi sekali. Maka read switch dimasukkan di sini untuk memastikan bahwasanya read switch itu kapan saja ditekan maka kita bisa deteksi. Read switch. Jadi menggunakan perintahnya untuk membaca read switch gampang sekali ya, cuma hanya digital read ya. Nah, digital read pin berapa tadi? Pin nomor 6 misalkan ya.
Nah, if ya, if jangan lupa, if digital read sama dengan low ya, maka apa? Maka kita lakukan apa ya. Jadi kalau seandainya di digital read di pin nomor 6 itu ada magnet, berarti kalau low ya, tadi kan kalau low, maka dia akan misalkan LED di nomor 13 menyala, atau tampil tulisan di LCD misalkan ya. Saya buat di sini. Ini saya copy saja, tampil tulisan, ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, jika ada magnet di pin 6, maka bisa saya tampilkan tulisan ada magnet, ada huruf B misalkan ya. Nah, huruf M, anggap saja M, berarti ada magnet. Ada magnet. Ya. Tuh, ya kalau di pin 6. Nah, sekarang kita lihat, ini pin 6 ini harus kita deklarasikan dulu karena dia sebagai input. Jadi sehingga kita harus setup dulu di sini ya. Inisialisasi berarti pin mode dari kaki nomor 6 itu sebagai input. Jangan lupa inputnya pull up ya, underscore pull up ya, karena tadi karena kita tadi tidak menggunakan resistor pull up, tapi kalau di modul itu ada pull upnya di luar ya, pull up di luar. Atau begini saja, kalau misalkan di modul ini tadi ada resistor pull upnya nih ya, ada resistor pull up, maka bisa juga kita di Proteusnya kita buat resistor pull upnya. Bisa juga ya, tambah resistor pull up. Oke, kita tambah resistor pull up juga bisa. Kalau kita tidak menggunakan resistor pull up, kita bisa aktifkan pull up-nya melalui program juga bisa. Kalau kita pakai resistor pull up, seandainya kita samakan dengan modul tadi ya, resistor, kemudian ambil yang 10 kilo ini ya, ada 2, 1, 2. Nah, ini misalkan untuk read switch 1 tadi, ini switch 2, dan ini kita VCC kan. Nah, ini berarti kita membuat rangkaian yang seperti di modul tadi ya. Ini kita jadikan VCC, ini saya double klik, ini jadikan VCC. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti benar-benar seperti rangkaian yang ada di modul ini. Nah, ini ya. Nah, ini seperti di rangkaian modul ini. Ada resistor pull up-nya, ada switch-nya, persis. Kita menggantikan modul ini ya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ini persis. Nah, kalau seperti ini berarti kita meletakkan resistor pull up yang ada di luar, di eksternal. Sehingga di program bisa kita tidak pakai pull up di sini ya. Kita bisa buang sebagai input saja. Pin mode 6 input ya. Pin mode 6 input. Nah, ini sudah bisa kita pakai ya. Sehingga pin 6 di sini tidak error lagi nanti kalau kita sudah pastikan dia sebagai input. Kita deklarasikan, kita inisialisasikan dia sebagai input ya. Kita coba dulu compile atau verify apakah ada yang salah. Menunggu. Oke. Apa ini? Ada LCD was not declared. Oke. Oh, maaf ya. Ini berarti Ctrl X. Oh, maaf.
Ini salah ya, salah. Ini sebaiknya diletakkan di atas. Ctrl X. Ya, kita. Nah, ini dia ya, maaf. Ini ada yang salah. Jadi yang program sebelumnya tadi sebaiknya kita deklarasikan untuk yang khusus memberikan nama LCD itu berada di atas setup ya. Karena ini menentukan nama kelas ini ya, nama tipe dari variabel. Jadi sebaiknya tidak di dalam setup ya, tapi di luar. Oke, saya ralat yang tadi. Baik, kita coba lagi. Coba lagi ya. Oke, dan compiling tidak ada yang salah. Berarti sekali lagi ingin mendeklarasikan nama dari LCD itu deklarasinya secara global ya, berarti diletakkan di atas. Kalau kita letakkan di dalam setup, berarti deklarasinya tidak bisa digunakan di dalam loop. Nah, itu yang salah juga ya. Oke, jadi bersifat lokal. Kalau kita letakkan variabelnya di sini itu bersifat lokal nanti. Kalau kita letakkan di atas dia bersifat global ya, bisa dipakai di dalam setup, bisa dipakai di dalam loop sehingga ini tidak terjadi error lagi. Oke, sekarang sudah jadi tadi, sudah selesai, maka kita coba di sini ya. Play. Jadi huruf A ya. Sekarang misalkan ada magnet, maka magnetnya berarti di sini. Nah, berganti huruf M ya. Maaf tadi bukan di sini karena saya program cuma satu ya. Baik. Nah, ini ya. Kenapa ini tidak berubah hurufnya sewaktu magnetnya hilang? Ya berarti kita harus menambah programnya karena tadi tidak ada eksekusi bahwasanya kalau magnetnya hilang maka tulisan harus berganti menjadi huruf lain, tidak ya. Tapi jika ada magnetnya saja tadi, ada magnet langsung huruf M. Setelah dilepas, maka huruf M-nya tersimpan oleh LCD karena tadi LCD dapat menyimpan data yang kita berikan karena dia memiliki memori dan chip sendiri ya. Baik, kita kembali ke program tadi. Oke, ada lagi cara yang ini untuk agar kita tidak susah, yaitu angka 6 ini bisa kita gantikan dengan nama ya. Berarti dengan menuliskan nama, misalkan daripada kita di bawah nanti menuliskan angka 6 lagi, misalkan kita ingin membaca pin nomor 6, itu bisa kita berikan nama pin nomor 6 ini dengan cara memberikan perintah yaitu seperti define ya. Define, salah satunya define, misalkan read SW1 ya, pin nomor 6. Nah, ini bisa kita ini kan ya. Ini berarti nanti 6 yang namanya angka 6 itu bisa kita ganti dengan namanya yaitu read SW1 ya. Coba kita tes dulu ya. Ini saya copy, Ctrl C, ini maaf, saya ganti dengan nama read SW1. Yang ini juga saya ganti dengan nama read SW1 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Coba kita verify lagi. SW1. Oke, tidak ada salah ya. Berarti ini bisa kita ganti namanya. Jadi pin dari Arduino itu bisa kita ganti dengan kata-kata atau nama yang kita buat sendiri ya, dengan cara menuliskan define ini. Pin nulisnya harus di atas atau di bawah include ya. Buatlah di sini. Jadi kalau ingin menambah lagi, dibuat lagi di bawahnya sini. Oke, misalkan saja read switch 2 ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini untuk nomor 7, misalkan ini read switch 2 namanya. Oke, jadi bisa kita buat tambah lagi if. Nah, misalkan ini ya, Ctrl C, saya buat lagi di bawah, Ctrl V, tapi ini namanya read switch 2 ya. Maka jika read switch 2 ada magnet, yang tampil adalah misalkan huruf C misalkan ya. Nah, itu.
Wah, coba. Baik, sudah done compile. Kita kembali ke sini, dites dulu apakah sudah betul. Awalnya tadi A ya, ada magnet berubah jadi C, ada magnet yang di read switch ini berubah jadi M, dan seterusnya. Nah, untuk LCD. Selanjutnya ini untuk read switch sudah kita coba di simulasi tadi, di simulator. Kita ke salah satu sensor lagi ya, yaitu sensor proximity ya, yang berbasis cahaya inframerah ini. Tipe sensornya itu E18D80NK. Ini biasa digunakan untuk mendeteksi objek ya pada jarak-jarak tertentu lah. Jadi E18D80NK ini adalah sebuah sensor inframerah yang bisa di-adjust ya, bisa diatur jarak sensingnya. Jadi proximity ini adalah kedekatan, sensor kedekatan. Sesuatu yang dekat dengan sensor ini bisa dideteksi, di mana dia bisa di-adjust sensitivitasnya atau jarak deteksinya itu dari 3 sampai 80 cm. Jadi bisa disetting apakah dia bisa mendeteksi jarak dia bisa mendeteksi objek di depannya itu dalam range 3 atau sampai 80 cm, minimal 3 cm, maksimal 80 cm ya. Kalau ada objek di antara ini bisa dideteksi dan bisa diatur ya. Misalkan saya ingin mengaturnya, misalkan dia hanya bisa maksimum 10 cm, maka saya atur sensornya ya, jadi bisa diatur di sini. Kalau ingin saya misalkan dia bisa mendeteksi di jarak maksimum, ini maksimum ya, berarti adjust ini adalah pengaturan maksimumnya, kemampuan maksimumnya saja. Misalkan kalau ini maksimum 80, berarti dia bisa di adjust di bawah 80, bisa 10, bisa 20, bisa 15 dan seterusnya, di antara 3 dengan 80. Jadi yang diatur itu adalah kemampuan dia berdeteksi maksimumnya berapa. Lalu sensor ini mudah sekali untuk digunakan ya. Dia terdiri dari sebuah pemancar dan penerima inframerah yang ya, ini dari gambarnya ada pemancarnya di titik sini, kemudian di titik sini ada penerimanya. Oke. Dan yang diterimanya adalah pantulan cahaya dari objek yang dideteksi ya. Ini misalkan objeknya dinding, maka jika ada pantulan berarti ada sesuatu di depannya, dan jarak deteksinya maksimum 80 ya. Ini bisa kita atur apakah dia bisa hanya mampu di sini saja ya, atau dia bisa mampu hanya deteksi di sini saja maksimumnya. Itu bisa diatur melalui trim pot potensio yang ada di belakangnya. Ini ada ini ya, ini turn VR, bisa diputar. Di sini ada trim pot yang bisa diatur dengan obeng. Itu digunakan untuk mengadjust atau mengatur jarak maksimum yang dia bisa deteksi dari sebuah objek. Lalu outputnya itu open collector ya, yang bisa melewatkan arus sebesar 100 mA. Open collector ini berarti kalau ada transistor itu kolektornya terbuka. Nah, ini open collector ya. Ini open collector, ini kolektor terbuka. Jadi tidak bisa kita pakai jika tidak kita hubungkan dengan beban kolektornya ini. Baik itu bebannya resistor atau relay juga bisa. Ya, jadi outputnya ini open collector yang bisa melewatkan arus maksimum 100 mA. Ini ada LED di sini. Ya, di belakang dari sensornya ada LED. Itu kalau misalkan terdeteksi objek maka LED-nya menyala. Kalau tidak terdeteksi objek maka LED-nya padam. Kaki-kakinya ada 3, yaitu kaki berwarna atau kabel berwarna coklat, itu dihubungkan ke positif 5 volt. Kaki berwarna biru
itu berarti dihubungkan dengan ground karena dia membutuhkan tegangan 5 volt, dan kaki yang berwarna coklat itu yang bisa kita ambil datanya yang dihubungkan ke microcontroller. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya rangkaiannya. Brown itu ke 5 volt, blue ke ground, dan black itu out. Dan jangan lupa diberikan, kalau kita tidak jangan lupa kita berikan resistor pull up nya di sini yang dikoneksikan ke VCC ya. Kalau tidak nanti datanya tidak keluar, data digitalnya tidak keluar di pin black ini. Maka kita harus berikan resistor pull up dulu di luar ya. Jadi tidak ditambahkannya dari pabriknya di dalam. Baik, jadi kalau ada resistor pull up berarti jika tidak terdeteksi objek di depan, otomatis keluarannya adalah high ya. Jika tidak ada objek maka dia high ya, karena ada resistor pull up ini dan LED-nya padam. Kalau ada objek berarti keluarannya low, maka low ya, dan LED-nya menyala. Ini sifat dari output dari sensor ini. Jadi ada dua kondisi lagi, yaitu high dan low saja. Ada objek, tidak ada tidak ada objek dia high, ada objek dia low. Ada dua kondisi. Berarti sensor ini sifatnya juga sama seperti sifat dari read switch yang sebelumnya tadi, yaitu bisa digantikan simulasinya dengan sebuah saklar atau switch ya, SPST tadi. Nah, jadi ada dua keluarannya, yaitu cuma 5 high dan low saja. Oke, dan ini bisa kita demokan lagi seperti ini misalkan ya. Ini saya letakkan di pin berapa nih? Di sini misalkan contoh ada latihan, kita letakkan E18 yang pertama di kaki nomor berapa nih? Nomor 8 ya. Dan nomor 9. Berarti ini E18 1. Nah, ini E18 2. Itu diletakkan di pin 8 dan 9. Kalau kita simulasikan berarti bisa saja kita ganti dengan sebuah switch ya. Kita lihat, kita gantikan saja switch, tambah lagi switchnya ya. Switchnya ditambah lagi, switch SPST ini saya ambil lagi. Di sini 1 2 ya. Nah, ini dihubungkan dengan pin berapa tadi? 8 dan 9. Oke, 8 saya letakkan di kaki 8. Itu lagi di kaki 9. Harus pakai resistor pull up. Ini saya ambil lagi resistornya di sini. Pull up 1, pull up 2. Ya. Hubungkan ke VCC sini. Nah, ini dihubungkan dengan ini ya. Yang ini pasti ke ground. Kita ambil groundnya di sini. Ya, ini ke ground. Nah, sudah jadi ya untuk pengganti dari E18 1, E18 2. Jadi kalau ada objek dia menutup, tidak ada objek dia membuka. Ada objek dia low, tidak ada objek dia high. Nah, ini bisa kita simulasikan. Programnya sama saja. Ya, kalau saya ganti dengan misalkan ini, saya tambah di sini define apa nih? Saya copy dulu. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Define namanya E18 ya 2. Atau buat saja sini ini namanya proximity prox 1 itu di kaki nomor 8 misalkan ya. Ini saya copy aja, Ctrl C, Ctrl V, prox 2 kaki nomor 9 misalkan. Kemudian jangan lupa
pin modenya ya, Ctrl C. Ya, yang tadi pin mode nomor read switch 2 itu tidak tidak tertuliskan di sini. Kenapa kok bisa aktif? Oke, kenapa kok bisa aktif tadi ya? Karena defaultnya dari pin mode itu kalau tidak kalau tidak deklarasikan, dia otomatis menjadi input tapi tidak berpull up. Jadi bisa saja tidak kita tuliskan deklarasinya ya, atau setting pin modenya, karena defaultnya adalah input semuanya. Semua pin itu input ya. Nah, ini sekarang untuk memastikan saja kita ganti di sini prox ya, prox 1, proc 2. Sebagai input semua, tidak perlu pull up karena pull upnya sudah kita sudah kita berikan di luar resistor. Dan ini sama saja ya, ini saya copy, saya ganti dengan, anggap sajalah ini ya, jika proc 1 0, maka tulisannya lagi di situ misalkan nah, saya ganti misalkan tidak hanya write ya, tidak hanya write, tapi bisa juga dengan print ya, print. Nah, printnya saya letakkan di bawah, misalkan kolom 7 tapi baris bawah ya. Nah, kalau print ini kalimat berarti harus dalam tanda petik 2. Dalam tanda petik 2 misalkan. Nah, ini ya. Ini kalau proximity-nya mendeteksi objek di depannya, maka tulisannya ada objek ya. Ada objek. Oh, tidak, saya ingin gantikan saja posisinya di posisi mulai tulis kolom 0 tapi baris bawah ya. Kolom 0 tapi baris bawah dari LCD. Nah, ini. Kalau misalkan saya buat untuk yang proximity yang kedua, itu tampil tulisan di bawahnya ya, di tempat lain misalkan posisi 0,0, itu ada objek lagi ya. Nah, misalkan di situ ada objek lagi. Oke, kita compile. Nah, berarti ini prox 2 ya. Prox 2. Kita lihat. Oke, kita kembali ke Proteus. Kita coba running. Nah, ini awalnya kita pakai write tadi. Ada objek ini sudah tadi M sama apa tadi C ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau saya ada objek di depannya, maka tulisannya ada objek lagi gitu ya. Kemudian objeknya hilang. Nah, kok masih ada tulisannya? Ya, karena kita tidak memerintahkan untuk menghilangkannya ya kan, karena LCD menyimpan data tadi. Kalau yang ini bagaimana? Nah, tampil tulisan ada objek ya, tadi sesuai dengan perintah. Kalau proximity yang ini kita ada objek, maka tulisannya ada di bawah. Oke ya. Baik, selanjutnya kita coba menggunakan perintah di LCD tadi, yaitu LCD clear yang belum tadi ya. LCD clear, coba kita kembali ke sini lagi. Yang belum kita pakai tadi, set kursor sudah ya, begin sudah, clear belum ya. Clear, write sudah, set kursor sudah, print sudah ya, print juga sudah, cuma clear yang belum. Nah, kita coba menggunakan perintah clear. Misalkan saja kalau ada objek di proximity 2 ini ya, dia clear. Nah, ini kalau clear berarti saya tinggal buang di sini. LCD clear ya, buka kurung tutup kurung.
Nah, ini kita lihat. Kalau ada objek di prox 2 atau di pin berapa ini? Di pin 9, ya, di prox sensor di pin 9 itu, maka LCD-nya akan clear. Oke, akan clear. Kita tes lagi. Ya, jadi di sini kita juga belajar bagaimana menggunakan perintah print, clear, write, ya, begin sama set kursor. Oke, ini sudah done. Oh sorry, masih dalam proses. Oke, selesai. Kita coba running di sini. Stop dulu. Stop. Running lagi. Ya. Ini tadi apa? C. Ya, C kalau ada magnet. C. Tidak ada magnet, belum ada apa-apa, ya, belum ada perintah. Kalau ini ada magnet, berubah jadi M, ya. Kalau ini bagaimana? Oh, ada tulisan objek. Nah, ini kalau ada objek, ada keluar tulisan objek. Nah, yang kalau ini tadi, kalau ada objek maka clear, ya. Ada objek, clear, hilang tulisannya. Nah, itu guna dari clear tadi. Kalau ada objek dia clear. Ini sesuai perintah kita tadi. Kalau ada objek di pin nomor 9 maka LCD-nya langsung clear. Nah, itu penggunaan dari fungsi-fungsi yang ada di LCD dan sensor-sensor yang kita gunakan sifatnya adalah cuma ada dua kondisi outputnya, yaitu high atau low. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada sensor yang perlu kita pelajari setelah sensor E18 tadi atau proximity infrared proximity tadi, ya. Oh, masih ada satu lagi, yaitu sensor PIR. Ini adalah sensor motion detector ini, ya, atau sensor motion. Tipenya HCSR 501. Ini adalah sensor untuk mendeteksi adanya motion yang berbasis pasif infrared, ya, pasif infrared. Bentuknya seperti ini. Ada dome-nya ini, kubah, itu untuk mengumpulkan cahaya. Ke panel belakangnya atau PCB bagian belakangnya ada beberapa keterangan pin di sini. Ada pin power, ya, pin output, high atau low, berarti keluarannya juga hanya ada dua kondisi, high atau low, ya. Kemudian pin ground. Jadi ini hanya tiga pin ini yang dihubungkan dengan power supply dan microcontroller. Satu pin yang dihubungkan dengan microcontroller, ini dia, ya. Kemudian ada jumper setting di sini. Ini jumper settingnya bisa dipindah. Kalau pindah ke sini berarti settingannya modenya single trigger. Ya, kalau yang jumper ini kita pindahkan ke sini, maka modul ini beroperasi pada mode repeated trigger, ya. Ada dua trim port sensitivitas, berarti kita bisa mengatur jarak deteksinya ini, ya. Jadi ini kemampuan dia deteksi range-nya seperti ini, ya. Ini ada derajatnya sekitar 110 derajat, view range-nya degree 110 degree, coverage areanya, berarti kalau ada objek di dalam sini, ya, objek berbasis cahaya atau objek yang mengeluarkan inframerah, itu bisa dideteksi oleh dia. Inframerah ini berarti dari sebuah panas, ya, panas tubuh, panas api mungkin, ya, panas yang menghasilkan inframerah lah, sesuatu objek yang menghasilkan inframerah, maka dia deteksi. Kalau dalam coverage area dia 110 derajat ini, maka dia akan deteksi. Kalau di luarnya tidak, ya. Jadi, dan jarak maksimumnya dari sensornya di sini adalah 3 sampai 7 meter. Jadi dalam coverage ini dan jarak maksimum 7 meter, maka sesuatu akan terdeteksi, yang sesuatu itu berbasis atau mengeluarkan cahaya inframerah. Nah, sensitivitas ini bisa diatur, ya, kemampuan dia dari 3 sampai 7 meter tadi, maka bisa kita atur apakah dia hanya sampai 5 meter saja atau sampai 4 meter saja, bisa kita atur di sini. Ya, jadi sensitivitasnya bisa diatur menulis trim port. Satu lagi trim port di sebelahnya ini adalah trim port untuk mengatur delay-nya, ya. Jika terdeteksi ada sesuatu, maka dia akan mengeluarkan delay. Maksimum delay-nya mulai dari 3 detik sampai 5 menit. Ya, delay-nya itu berarti delay high-nya, ya.
Jadi awalnya kalau tidak ada objek itu dia low, kalau ada objek dia high. High-nya ini selama 3 sampai 5 3 detik sampai 5 menit. Nah, bisa diatur melalui trim pot ini. Tegangan suplainya bisa diberikan 5 sampai 20 volt, cukup tinggi ini. Keluarannya ada dua kondisi, yaitu 3,3 volt atau 0 volt ya. 3,3. Kebetulan dia menggunakan LVTTL ini. Hanya ada tegangan tingginya 3,3, tegangan rendahnya 0 volt. Ya. Nah, jika modul ini bekerja, maka dia tidak bisa langsung stabil. Dia butuh beberapa menit lah ya untuk inisialisasi, berarti tidak bisa terpakai untuk beberapa menit. Kemudian setelah itu stabil baru bisa dipakai. Ya, tidak terlalu lama lah. Mungkin 1 menit atau 2 menit ya dia butuh waktu untuk stabil sewaktu dia diberikan power supply pertama kali. Sewaktu dia di on pertama kali tidak bisa langsung dipakai, dia butuh dulu waktu untuk startup atau inisialisasi selama 1 sampai 2 menit mungkin. Berikutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan repeat trigger dan single trigger ya. Di sini kita contohkan misalkan. Maksudnya apa ya? Kalau seandainya jumpernya saya setting di mana ini? Di single trigger ya. Di single trigger. Jumpernya misalkan dari pabriknya ini dibiarkan saja, dianggap low, maka apa yang terjadi di pendul ini, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini ya. Misalkan saja time delay-nya kita setting tadi trim pot-nya itu 3 detik. Misalkan 3 detik ya. Setting 3 detik, jaraknya 7 meter, kita setting pakai trim pot tadi. Dan single modenya kita setting di single trigger. Maka cara kerjanya seperti ini. Pin outputnya, maka pin outputnya adalah seperti ini nanti ya. Ini pin outputnya ini akan menunjukkan pada saat terdeteksi orang ini ya, pada terdeteksi orang, maka outputnya akan high. Akan high, awalnya low ya, awalnya low. Maka outputnya akan high selama 3 detik. Orang masih di depan sensor. 3 detik, misalkan ini 3 detik ya. 1, 2, panjang high-nya 3 detik. Setelah itu walaupun masih ada orang, dia tidak merespon selama 3 detik lagi. Nah, ini dia tidak merespon walaupun masih ada orang di depan. Ini ya. Nah, ini walaupun masih ada orang di depan. Dan selama 3 detik ini juga walaupun masih ada orang di depan itu tidak akan terdeteksi. Hanya pada saat pertama kali ada orang dia deteksi high. Kalaupun orang masih ada di depan maka dia tetap high sampai 3 detik yang kita setting tadi habis. Walaupun ada orang, dia tidak akan merespon selama 3 detik lagi. Ya. Nah, khusus ini untuk tidak merespon 3 detik ini hanya 3 detik saja ya. Walaupun nanti ininya bisa lebih. Misalkan 1 menit, dia setelah 1 menit berlalu ya, maka dia tidak akan merespon 3 detik. Misalkan kita setting dia 5 menit ya delay time-nya, maka setelah 5 menit ini dia tidak akan merespon 3 detik lagi. Jadi 3 detik ini adalah waktu tunggu fix, waktu blocking time fix ya. Ini blocking time fix yang tidak akan dia deteksi apapun di depannya selama 3 detik setelah delaynya berlalu. Walaupun delaynya berubah-ubah ya, mau 5, mau 10. Nah, setelah 3 detik ini blocking time-nya berlaku selesai, maka dia sudah bisa mendeteksi lagi. Kalau pun ada orang lagi, maka dia akan high lagi ya. High lagi selama delay waktu yang kita berikan. Kalau 3 detik ya, lilin 3 detik. Habis 3 detik, blocking lagi selama 3 detik ya. Tidak boleh dia tidak menggubris apapun yang ada di depannya selama 3 detik. Kemudian kalau tidak ada lagi orang, berarti dia akan low terus ya. Dia akan low terus. Kalau ada lagi maka dia naik lagi walaupun 3 detiknya itu sudah berlalu lama ya. Sudah berlalu lama. Jadi misalkan ada orang, tidak ada orang low, ada orang misalkan terdeteksi, maka dia akan delay dulu selama berapa yang kita butuhkan, misalkan 1 menit. Setelah 1 menit, walaupun ada orang di depan sensor, dia akan blocking dulu selama 3 detik. 1 menit ya, 3 detik. Lalu setelah itu 3 detik habis, kalau tidak ada orang ya tetap low saja dia.
Setelah 3 detik berlalu ya, selama sini kalau ada orang, kalau tidak ada orang ya tetap low. Tapi kalau ada orang lagi, maka di high lagi. 3 detik lagi misalkan ya, atau 1 menit lagi. Habis 1 menit blocking time dulu 3 detik. Kalau ada orang lagi, tetap ada orang waktu dia setelah blocking time, maka dia akan high lagi otomatis. Jadi selagi ada orang di depan setelah blocking time habis, maka dia akan deteksi high lagi. Kalau setelah blocking time tidak ada orang, maka dia tetap low ya. Itu yang single trigger. Kalau yang repeated trigger ini lain lagi ceritanya ya. Jumpernya misalnya kita setting ke repeatable trigger mode, maka seperti ini ceritanya, cara kerjanya. Sewaktu tidak ada orang dia low ya. Ada orang dia mulai high selama, rencananya selama misalkan yang kita setting misalkan 3 detik. Jika dalam 3 detik itu masih ada orang, maka dia akan perpanjang. Nah ini ya, akan high terus, akan perpanjang lagi. Hampir misalkan dia mau selesai 3 detik, ada orang perpanjang lagi. Nggak jadi dia low ya, perpanjang lagi. Selama 3 detik lagi ya, belum sempat dia ke mungkin akan hampir habis, selagi masih ada orang, maka perpanjang lagi ya. Sampai orangnya tidak ada, perpanjangan waktu ini akan berakhir. Nah gitu ya, maka dia akan low. Blocking lagi selama 3 detik. Jadi blockingnya itu tetap ada walaupun dia di mode single trigger atau repeat trigger. Ya berbeda dengan single trigger tadi. Kalau repeat trigger itu triggernya akan terus delay, durasi waktunya, outputnya itu yang high-nya akan terus bertambah ya, selagi orangnya masih ada di depan. Kalau yang ini tadi selagi orang ada di depan, kalau waktu delaynya habis maka dia akan low dulu. Kalau ini tidak ya, selagi masih ada orang maka dia akan high, orang yang tidak ada maka akan low dan akan blocking dulu 3 detik ya. Itu adalah mode yang repeatable trigger. Jadi hanya ada 2 kondisi ya, dari sensor ini hanya ada 2 kondisi, dan ini lagi-lagi bisa kita gantikan dengan sebuah switch ya, sebuah switch. Jadi peer ini bisa digantikan simulasi dengan switch, termasuk tadi yang sensor proximity IR proximity juga diganti dengan sebuah switch, termasuk juga dengan read switch itu bisa digantikan dengan simulasinya dengan sebuah switch ya, yang diberikan pull up resistor, atau juga bisa digantikan dengan pull up internal. Ya ini misalkan kalau saya buat lagi simulasinya sama saja ya. Dan ini saya letakkan di pin berapa ini? Datanya yaitu di pin 13, peer 1, pin 13, peer 2 itu di pin 10 ya. Peer 2 itu di pin 10. Nah ini bisa kita buat programnya seperti halnya yang tadi, pilihan tadi. Berikutnya ada aktuator ya. Kalau tadi sensor digital yang outputnya high dan low saja bisa digantikan dengan switch. Kalau ini sekarang aktuator yang akan kita kendalikan, misalkan ya, ini aktuatornya harus menahan beban, yaitu motor DC. Motor DC bentuknya seperti ini ya. Contoh, ini motor DC yang kecil, ini beberapa motor DC yang lainnya. Dalamnya ada apa? Dalamnya ada magnet dan magnet stator ya, stator berupa magnet dan magnet permanen. Kemudian ada kumparan atau rotor windingnya. Kenapa disebut dengan brush? Brush itu karena ada sikat di sini ya. Sikat, brush itu sikat. Ada sikat yang akan menghubungkan tegangan positif dan negatif dari supply ke kumparan yang ada di dalam sini ya. Karena kumparan ini butuh tegangan listrik, maka harus ada penghubungnya. Nah, penghubung ini disebut dengan sikat. Sementara yang di sini disebut dengan komutator ya. Dia jadi motor listrik brush ini, DC motor DC listrik brush, atau
Ini adalah merupakan sebuah motor listrik yang berputar, mesin listrik yang berputar ya. Mesin listrik yang berputar yang mengkonversikan tegangan DC ke dalam bentuk energi mekanik. Jadi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Dimana ada kumparan atau winding di sini yang akan menghasilkan medan magnet, ya, sehingga medan magnet yang ada di stator dan rotor ini bisa menghasilkan putaran, ya, menghasilkan putaran. Terminalnya ada dua terminal yang tersedia di motor, itu terminal positif dan negatif ya, yang kita berikan di sini suplainya agar dia dapat berputar. Kalau misalkan positifnya kita berikan di pin ini atau kaki ini, maka dia berputar CCW. Kalau kita balik putarannya ya, kalau kita ingin balik putarannya, kita tinggal merubah yang di sini positif, yang di sini negatif, maka putarannya akan berlawanan dengan putaran sebelumnya. Hanya dengan membalik-balikkan polaritas, maka arah putaran akan berganti ya. Ini gunanya terminal ini. Nah, ini salah satu contoh motor yang dijual di pasar. Itu berarti kalau motor ini kalau dijual berarti ada datasheetnya pasti ya. Ada nomor tipenya juga. Misalkan yang ini adalah motor brush DC GM54Z YT. Ini datasheetnya menunjukkan bahwasannya tegangan kerjanya ada 12 volt. Daya yang dia konsumsi sekitar 28,2, rotasi maksimumnya RPM-nya adalah 3800 ya. Ya, rate-nya yang biasanya rate, tapi kalau tidak ada beban itu maksimum bisa 4500 RPM. Arus yang dia butuhkan maksimum kalau ada ini adalah sekitar 2,8 ampere kalau ada beban ya, kalau ada beban. Kemudian torsinya sebesar 71 meter Newton meter. Panjang bodinya 75 mm. Dan ini ada 2 RPM atau speednya, kecepatan putarannya itu ada yang tanpa beban, berarti dia speednya paling maksimum. Kalau tidak ada beban, maksudnya tidak ada beban, tidak ada yang dihubungkan di sini ya, tidak ada yang dihubungkan di sini, tidak diberikan beban berupa baling-baling atau apa, atau ya apa yang ditarik, maka kecepatannya sekitar 4500 rpm. Sedangkan rate speed rata-ratanya adalah 3800. Ini berarti ada beban lah ya, dengan rate speed, dengan speed rata-ratanya sekitar 3800 rpm, cukup tinggi. Nah, untuk agar board Arduino kita dapat digunakan, maka untuk mendrive motor atau memutar motor, maka tidak bisa langsung motor tersebut dihubungkan ke board Arduino, tapi kita harus hubungkan dulu dengan driver motor ya. Ini adalah sebuah modul driver motor yang memiliki 2 channel. Jadi ada 2 motor bisa dihubungkan di sini, motor A dan motor B ya. Ini ada terminalnya. Ini bisa dihubungkan dengan kabel karena ada 2 terminal motor yang bisa kita hubungkan dengan 2 terminal yang ada di driver motor. Jadi motor driver ini bisa mengakomodir 2 motor sekaligus. Ini ada pin 12 volt, ini pin ground, ada pin 5. Pin 12 volt ini adalah pin yang digunakan untuk mensuplai motor. Kalau motornya 12 volt, maka ini dihubungkan dengan 12 volt. Kalau motornya 18 volt, maka ini bisa diganti dengan 18 volt ya, dan seterusnya. Kalau motornya 5 volt, berarti ini bisa digantikan dengan 5 volt ya, atau jumper ini dibiarkan saja. Itu berarti jumper ini, berarti motor ini adalah motor 5 volt. Di jumper ini untuk setting apakah tegangan yang kita gunakan ke motor itu mau menggunakan 5 volt atau tidak. Kalau tidak dipakai, berarti ini bisa dilepas ini ya.
Baik, ini kemudian ada beberapa pin. Ada enable A, hubungannya sama input 1 dan input 2. Ada pin, ini ada pin jumper ya, pin header. Dan ini pin header ini ada namanya, ada input 3, 4 dan enable B. Ini berarti satu grup ini. Ini untuk motor A, ini untuk motor B. Dan ini adalah tabel kebenaran atau truth table dari modul ini. Nah, misalkan di sini ya, enable A itu kalau saya beri logic 0, ini untuk motor A ya, ini untuk motor A. Ini khusus tabel untuk motor A. Motor A, kalau enable A-nya ini saya beri logic 0 atau ground, maka motornya mati ya. Walaupun in 1, in 2-nya ada dikasih dikasih logic, diberi logic 00 atau 01, dia tidak peduli. Maka disebut di sini don't care lah sebenarnya, NA nih ya. Maka motornya off. Jadi enable A ini akan meng-off-kan motor jika diberi logic 0. Termasuk juga di enable B. Kalau enable B dikasih logic 0, otomatis motor B itu akan off walaupun in 1, in 3, in 4-nya diberikan logic. Ya. Jadi in 1 dan in 2 ini adalah kontrol logic dari motor untuk A. In 3 dan in 4 ini adalah kontrol logic untuk motor B. Enable B juga untuk kontrol logic motor B. Ya, ini sudah dibagi sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, untuk mengaktifkan motor, maka enable A-nya harus, untuk motor A itu harus enable-nya di high-kan ya. Termasuk juga enable B, kalau ingin mengaktifkan motor B, maka pin N-nya ini di VCC-kan. Ini juga ya, enable A di VCC-kan. VCC-kan ini berarti dihubungkan ke 5 volt, bukan ke 12 volt tapi ke 5 volt. Jadi semua logic yang ada di pin kontrol ini semua levelnya adalah 5 volt yang high dan 0 volt untuk yang low. Nah, enable A, enable B harus diberikan logic high ya, atau 5 volt agar dia bisa aktif motornya nanti. Kemudian kalau sudah enable-nya diberikan high, maka in 1 dan in 2 bisa kita atur ya. Kalau kita berikan 00, maka motornya stop atau ngerem. Ya, jika misalkan di motor A di in 1 dan in 2-nya saya berikan logic 0, maka motor A ini akan di braking atau akan direm, stop ya. Kalau in 2-nya saya kasih logic 1 dan in 1-nya kasih logic low, maka motor A akan berputar misalkan CCW ya, ini CCW atau berlawan arah jarum jam. Kalau logic 1-nya saya gantian di in 1 dan in 2-nya saya kasih logic low, maka dia akan berputar misalkan CCW ya. CW itu berarti berarah jarum jam. Kalau CCW berlawanan arah jarum jam. Kalau saya berikan logic 1 di in 1 dan in 2, maka motor A stop lagi ya, seperti halnya di 00 tadi. Ya, jadi ngeremnya bisa dua macam, bisa dikasih in 1 in 2-nya bareng-bareng 0 atau in 1 in 2-nya dibareng-barengkan 1. Tapi kalau salah satunya 1, maka dia akan bisa diputar searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Begitu juga untuk yang motor B ya. Jadi in 1 dan in 2-nya atau in 3 dan in 4 ini untuk mengatur arah putaran motor masing-masing untuk A dan B. Sementara yang enable A dan enable B-nya adalah untuk mengenablekan atau mengaktifkan motornya atau tidak. Baik, coba kita simulasikan misalkan ya, bagaimana cara mensimulasikan board ini di Proteus. Di Proteus itu tidak ada modul khusus dari modul khusus yang ada di library-nya dari Proteus. Jadi kita harus buat sendiri. Kita harus buat sendiri dengan memberikan IC-nya saja ya. Baik, ini kita kembali ke sini dulu. Kita ingat dulu pinnya. Pin salah satu motor kita gunakan yaitu channel A saja misalkan ya. Channel A saja karena ini sifatnya sama saja dengan channel B. Kita coba satu motor saja, dimana in 1 dan in 2-nya itu di pin 0, in 2-nya di pin 1 ya. Yang lainnya nanti kita hubungkan dengan power supply 5, 12 dan seterusnya. Dan ini kita
kita gantikan dengan rangkaian saja. Kita menggunakan IC-nya saja. Kita kembali ke Proteus tadi. Caranya adalah membuat modul tersebut. Kita ambil IC-nya L298, kita ketikkan saja sini L298 ya. L298. Ini dia ya. Searching aja di keywordnya L298. Masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Kita kecilkan sedikit. Kita berikan motor DC, cari saja motor DC di sini atau di electromechanical. Atau dengan kata kunci motor bisa juga ya. Nah, ini ya, motor DC. Aktif yang ini, aktif. Motor aktif. Kita sambungkan di out 1 dan out 2 ini ya. Nah, lalu VCC-nya kita berikan 5 volt. Ambil sini VCC, power. Itu perbesar sedikit ya. Drag. Ya, besarkan. Kita berikan nama sini VCC. Oke, kemudian VSS ini misalkan kalau ini tegangannya 12 volt. Motor ini 12 volt, double klik sini. Kita lihat apakah tegangan 12 volt ya. Berarti motor ini tegangannya kerjanya 12 volt. Maka kita harus kasih power supply tambahan. Kita berikan power supply tambahan berupa misalkan baterai ya. Ke komponen mode dulu, kita cari bateri. Bateri. Ya, ini dia bateri aktif. Ambil bateri aktif. Kita berikan di sini 12 volt, baterainya 12 volt, hubungkan ke VS. Ini berarti mengakomodir apa? Mengakomodir tegangan motor yang 12 volt. Ini kita groundkan. Lalu di sini kita groundkan lagi yang pin groundnya ya. Nah, yang kita pakai adalah pin in 1 dan in 2 dan enable A ya, karena di motor A. Ini ada pin sense, itu bisa kita groundkan saja. Pin sense ini sebenarnya pin sensor ya. Cuma kalau di modul itu pin sensornya tidak dikeluarkan, dipermanenkan ke ground. Ya, sense A sama sense B. Kemudian yang kita gunakan adalah enable A ya. Enable A tadi syaratnya adalah di high kan. Kalau ingin aktif, kita high kan, kita VCC kan berarti. Nah, in 1 dan in 2 tadi katanya ke pin berapa? Pin 0 dan pin 1 ya. Nah, ini saya ini kan dulu pin 0 dan pin 1. Mudah-mudahan bisa disambung. Oke, masih bisa. Ini ke satunya tadi ya. Ke in 2 sajalah. Nah, oke, sudah cukup. Ini sudah bisa menggantikan apa namanya? Modul driver motor tadi. Oke, driver motor. Baik, kita buat programnya. Di sini saya tambahkan saja sendiri ya. Nah, ini aja kita tambahkan. Misalkan ya. Misalkan ini aja saya ganti. Jika read feed 1 itu low, maka motor berputar ke kiri ya. Selain dia menampilkan huruf M, dia juga bisa mengatur putaran motor ke arah CCW. Maka saya buat di sini apa? Oh, maaf, kita harus deklarasikan dulu. Pin berapa tadi? Pin 0 dan 1 tadi ya. Pin 0 dan 1. Saya buat lagi di sini. Define dulu. Ctrl C. Define. Saya jadikan ini namanya in A. In A ya. In A itu di 0 misalkan. Ctrl V, mudah-mudahan lah tidak ini ya. Nama ini sebenarnya terserah kita. In B di 1 ya, pin 1. Oke. Kemudian kita jadikan dia sebagai output. Pin mode in A sebagai out,
output titik koma. Ini saya copy lagi, in B sebagai output ya. Dah pin mode jadikan output, pin mode dari pin in A dan in B sudah sebagai output. Maka sekarang kita tinggal pakai supaya motornya berputar ke kiri dan ke kanan. Maksud saya CW dan CCW, maka ini bisa kita atur sini. Misalkan saja read switch 1 kalau mendeteksi adanya magnet, motor berputar, maka berputar misalkan ke arah sejarah jarum jam, misalkan saja ya. Berarti digital right in A itu high ya, kita high-kan di in A nya. Kemudian ini saya copy. Syaratnya tadi apa? Syaratnya kalau motornya berputar misalkan CW, itu salah satunya harus high, salah satunya harus low ya. Nah, ini berarti misalkan berputar CCW, anggap saja ya. Kalau in A nya dikasih high, kalau in B nya dikasih low sesuai dari truth table tadi atau tabel kemarin tadi, maka dia berputar CCW. Nah, ini misalkan kalau saya balik ya. Kontrol saya copy di sini. Kalau seandainya misalkan read switch-nya ada, read switch yang kedua mendeteksi adanya medan magnet, maka dia akan berputar sebaliknya. Berarti ini saya balik, ini low, ini yang high. Nah, ini maka di sini CW. Mari kita coba. Ini kita compile dulu. Oke, sudah selesai. Kita coba running ya. Ini di feedkan dulu ya. Nah, kemudian kita perbesar sesuai keinginan. Nah, menggunakan zoom ini, zoom to area ya. Kita langsung running saja karena file yang pakai juga sama. Oke ya. Tadi kalau ada objek, ada medan magnet di sini, maka dia berputar ke sini ya, CCW misalkan. Nah, ya. Kemudian tidak ada medan magnet, dia tetap berputar karena tadi kita tidak ada perintah untuk menstopnya. Setelah itu kalau seandainya ada medan magnet di switch kedua, maka dia berputar berlawanan arah dari yang tadi ya. Bagaimana kalau menstopnya? Ya, nah kalau untuk menstop ini berarti programnya kita ganti saja. Misalkan saja untuk yang ini, untuk yang proximity ini, kalau misalkan ada orang atau ada orang yang ada objek di depan proximity 1, maka motornya mati. Ini saya tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini saya kasihkan low saja di sini, atau high juga boleh. Nah, berarti jika ada proximity 1 mendeteksi ada objek di depan, maka motornya off ya. Kita coba lagi. Jadi mudah sebenarnya menggunakan driver motor ini dan motornya. Driver motor dan motor ya. Jadi cara pengawatan tadi sudah dijelaskan di diagram pengawatannya. Kita lihat compilingnya dan kita running lagi di sini ya. Ada magnet berputar berlawan arah jarum jam. Kemudian ada magnet yang di read switch yang kedua, itu berlawan arah jarum jam. Tulisannya juga berubah ya. Lalu misalkan ini tadi mengoff-kan ya, mudah-mudahan yang ini ya. Kalau ada objek di depan, bukan yang ini, buat yang ini. Kalau ada objek di depan dia mati. Nah, mati ya, ada objek, maka tulisan tadi ada objek, maka tadi perintah yang sama. Kalau ada tulisan ada objek, kalau ada objek di depannya, maka motornya sekalian juga mati. Ya, itu jadi cara menggunakan driver motor dan motornya sekalian.
Nah, ini ada tugas ya. Tugas ini seperti ini. Silakan Anda buat tugas. Ini ada tirai yang dikendalikan atau ditarik oleh sebuah motor ya. Cara kerja seperti ini. Ini ada motor. Ini motor ini terhubung dengan sebuah tali penarik ya. Ini ada puli di sini. Pulley ya, nih misalkan saja nih ya, ditarik oleh motor. Tali ini ada juga disertakan sebuah magnet ya. Jadi di tali ini, di ujung tali ini itu ada diikatkan sebuah magnet, dan di ujung dari bingkai jendela ini tirai ya, tirai. Ini bingkai jendela. Ini bingkai jendela ya. Nah, ini bingkai jendela yang permanen. Jadi di bingkai jendela tersebut dipasang reed switch sebelah kiri dan reed switch sebelah kanan. Reed switch sebelah kiri ya. Jadi magnet ini akan bergeser ini, kalau motornya berputar maka magnet akan bergeser ke sini ataupun ke sini tergantung arah putaran motor. Nah, di sini nanti ada tirai ya, tirai. Ini kain tirai ya. Kain tirai yang ya, tirai ya. Jadi ini nanti anggaplah tirai ini ya, anggap tirai. Jadi kalau misalkan ada tombol di sini ya, tombol misalkan nama tombolnya trigger misalkan ya, atau tutup atau buka ya. Maka jika ditekan tombol ini dia menutup. Oh maaf, kita buat tombol 2 aja sini ya. Tombol tutup sama buka ya. Tombol tutup sama buka. Tombol ini bisa saja menggunakan tombol button seperti ini ya. Nah, button seperti ini. Atau bisa juga pakai tapi lebih baik pakai button ya, pakai button seperti ini. Berarti kalau ditekan sementara, ya, kalau ditekan sementara dia on, kalau dilepas dia off. Kalau yang SPST seperti ini, switch SPST ini ditekan sekali dia permanen tutup terus, kalau ditekan sekali lagi baru permanen membuka. Jadi sebaiknya ini seperti tombol yang ada di remote control, berarti sifatnya adalah momentary on ya, ditekan sekali saja on, dilepas off. Nah, misalkan yang kalau T ini saya tekan sekali ya, tekan sekali, maka nanti motor berputar ke searah jarum jam. Searah jarum jam, magnet ini akan tertarik ya. Magnet ini akan bergerak ke sini. Bergerak sini, tirai juga akan bergerak ke sini ya. Kapan dia berhenti motornya? Tidak perlu kita hentikan sendiri, tapi otomatis nanti. Kalau magnetnya sudah sampai di sini, maka motor ya. Kalau magnetnya sudah sampai di sini, berarti reed switch ini akan merasakan adanya magnet di dekat dia. Sehingga nanti reed switch ini akan memberikan sinyal kepada microcontroller untuk men-stop motor ini. Ya, untuk men-stop motor ini. Nah, jadi kita tekan saja tombol T ini sekali saja, beberapa detik, tidak usah beberapa detik, sesaat saja tekan, maka motor bekerja sendiri, menutup tirai, magnet pergi ke arah reed switch kanan, dan motor stop. Ya, sekarang saatnya kita buka. Kalau kita buka, berarti kita tekan sebentar saja tombol B, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam menuju ke arah kiri ya, sehingga tirainya juga ikut ke arah kiri. Motor menarik tali ya, magnet bergerak ke kiri lagi, dan akhirnya bertemu dengan reed switch yang ada sebelah kiri, dan otomatis reed switch ini akan memberikan komando kepada microcontroller untuk meng-off-kan motor ya. Jadi reed switch ini adalah digunakan untuk mendeteksi bahwasanya tirai ini sudah full di sebelah kiri atau sudah full di sebelah kanan, dan sekaligus memberikan komando supaya motor itu tetap mati off ya, off, supaya motor kalau tidak di-off-kan nanti dia akan terus menarik tirai ini dan bisa merusak sistem ya.
Jadi harus di off kan pada saat sudah berada di tempat yang seharusnya ya. Nah, demikian tugas ini harusnya dikerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.